Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul. Saya dari kelas B semester 2 jurusan Radis Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai brain development peserta didik. Brain development secara umum artinya perkembangan otak. Maksudnya ialah proses perubahan cara kerja otak dalam hal berpikir mengenai pengetahuan dan diri pada manusia. Nah, lalu apa sih kaitannya dengan pembelajaran? Kita misalkan seperti ini. Ketika peserta didik ingin menerima materi pelajaran baru, maka otaknya pun harus siap untuk menerima materi tersebut. Jika perkembangan otaknya tidak baik, maka materi yang akan disampaikan tidak akan pernah masuk. Dalam perkembangannya, brain development itu erat kaitannya dengan intelijensi. Yang kita tahu kan intelijensi itu kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Kecerdasan sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kecerdasan rasional, yang kedua ada kecerdasan emosional, dan yang ketiga ada kecerdasan spiritual. Rasionalitas dalam pembelajaran harus melibatkan emosionalitas dengan cara mengemas materi pelajaran dalam bentuk kata-kata, suara, atau gambar, serta berdoa sebelum belajar merupakan salah satu cara melibatkan spiritualitas dalam pembelajaran. Keadaan kelas yang akan kaya stimulasi seperti kelas yang bersih, nyaman, dan pembelajaran yang diberikan sedikit rasa humor akan membantu kinerja otak secara keseluruhan dalam pembelajaran sehingga peserta didik mampu menerima semua materi pelajaran dengan baik. Jika informasi yang disampaikan hanya dalam bentuk kata-kata atau teks bacaan, maka informasi tersebut hanya akan disimpan sebagai memori jangka pendek atau short time memory. Sedangkan jika informasi tersebut disampaikan dalam bentuk kata-kata, teks, ataupun gambar yang penuh warna, maka informasi tersebut akan disimpan sebagai memori jangka panjang atau long time memory. Seiring perkembangan zaman, teori tentang kecerdasan ini mengalami perkembangan. Seorang ahli syaraf dan psikologi terkemuka yaitu Howard Gardner dari Sekolah Kedokteran Boston dan Harvard University pada tahun 1983 melakukan sebuah proyek penelitian dan menghasilkan teori tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Dalam bukunya yang berjudul Frame of Mind, Gardner mengemukakan bahwa kecerdasan seseorang tidak dapat diukur dari hasil tes psikologi standar, melainkan dapat dilihat dari kebiasaan seseorang terhadap 2 hal. Pertama, kebiasaan seseorang menyelesaikan masalahnya sendiri atau problem solving. Yang kedua yaitu kebiasaan seseorang menciptakan produk-produk baru yang memiliki nilai budaya atau creativity. 9 kecerdasan menurut Howard Gardner. Yang pertama ada kecerdasan musikal, yang kedua ada kecerdasan intrapersonal, yang ketiga ada kecerdasan interpersonal, yang keempat ada kecerdasan visual spasial, yang kelima ada kecerdasan natural, yang keenam ada kecerdasan kinestetik tubuh, yang ketujuh ada kecerdasan moral, yang kedelapan ada kecerdasan verbal linguistik, dan yang terakhir kesembilan ada kecerdasan logika matematika. Untuk metode pembelajaran matematika berbasis multiple intelligence ini banyak banget metode yang bisa kita terapin dalam pembelajaran sehari-hari. Misalnya aja metode mind mapping, metode presentasi, metode diskusi, brainstorming, studi kasus, observasi, sharing, dan masih banyak lagi. Sekian pembahasan kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.